Saya punya guru, ulama besar ahli tafsir. Saya membayangkan ulama besar, mereka tidak megang HP dan menghabiskan waktu untuk mengajar umat, mengkhatam Al-Quran berkali-kali, tapi mereka setiap 1 bulan kosongkan 3 hari untuk berkhalwah sama Allah, bersendirian sama Allah. Guru saya punya satu kamar di rumahnya. Ketika beliau masuk kamar ini, tidak keluar selama 3 hari. Makanan, minuman dimasukin dari bawah pintu kamar. Memang di setting pintu kamarnya agak tinggi. Luar biasa, fokus betul-betul ibadah, zikir, salat, tidak boleh diganggu. Setiap bulan minimal 3 hari. Itu namanya khalwah. Khalwah bersendirian sama Allah. Ini ulama besar masih menyempatkan waktu untuk berkhalwah, bermunajat, bersendirian sama Allah Subhanahu wa taala. Kita aja gimana? Mohon maaf, setiap hari dosa, setiap hari cuci mata, setiap hari berbagai macam-macam, setiap hari masih belum sempurna ibadah, dan kita belum ada waktu untuk berkhalwah, bersendirian sama Allah. Dan menurut saya, minimal setiap 40 hari ada 3 hari bersendirian sama Allah. Itu minimal. Kalau bisa, di dalam 40 hari itu jangan bicara sama siapa-siapa. Matiin HP-nya. Kira-kira bisa nggak? Nanti saya fikir-fikir dulu. Mau fikir-fikir dulu. Saya kasih latihan, amalan. Mulai sekarang, saya mohon Bapak Ibu sampai besok. Sekarang kira-kira jam 10. Sampai besok jam 10. Jangan bicara sama siapa-siapa. Jangan bicara sama siapa-siapa. Terus ngapain? Zikir. Salat, zikir, Quran. Salat, zikir, Quran. Salat, zikir, Quran. Ada orang salam, waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah. Apa kabar? Bagus, subhanallah. Dah usah mulai bicara. Jangan mulai berbicara, terutama ibu-ibu. Karena mohon maaf, ibu-ibu belum bisa tahan ini. Bahaya ini. Kira-kira bisa nggak ibu-ibu tahan ini? Bisa? Gatal ya? Kalau tidak ngobrol gatal ya? Kalau tidak cerita gatal ya? Tolong latihan. Saya tidak minta, jangan dipaksa. Tapi saya ingin sejauh mana kita mampu mengendalikan diri. 1 hari. Jangan bicara sama siapa-siapa. Hanya yang keluar dari mulut kita yang baik. Zikir, istighfar, salawat. Zikir, istighfar, salawat. Ibadah Quran, salat. Ibadah Quran, salat. 1 hari aja. Kalau ada orang memulai berbicara, tak apa-apa kita jawab. Supaya tidak dianggap sombong. Tapi kalau tidak ada yang mulai bicara, jangan kita mulai berbicara. Latihan, amalan, coba. Sejauh mana kita bisa. Mungkin ibu-ibu sudah tahu, bisa tahan 1 jam atau cuma 10 menit. Coba. Tak apa-apa. Kan ini kan namanya amalan. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita mampu lebih banyak diam daripada berbicara, apalagi bicara dunia, tapi kita gantikan bicara zikir, istighfar, salawat, ibadah, Quran, salat, wallahi akan Allah turunkan ketenangan di hati yang luar biasa.
Dan apa yang saya bicarakan sekarang, silahkan Bapak Ibu coba. Kalau tidak merasa tenang, berarti saya bohong. Tapi itu syaratnya. Jangan mulai berbicara. Di dalam rumah, jangan mulai berbicara. Kalau punya suami, izin sama suami. Pak, izin ya, 24 jam saya tidak mau bicara sama Bapak. Apaan itu? Ya saya dapat ilmu dari si Ali. Apaan ilmu itu? Ilmu sesat? Tak apa-apa, ini hanya sebatas latihan. Apa tujuan saya? Apa keinginan saya? Untuk menjaga kesucian hati. Karena salah satu yang merusak hati adalah lidah. Bicara sembarangan, bicara bebas, titik hitam, titik hitam, titik hitam, apalagi bicara gosip, bicara ghibah, bicara fitnah, bicara urusan orang, tambah titik hitam, lama-kelamaan hati kita jadi hitam. Baca Quran, tidak nikmat. Salat, tidak khusyuk. Doa, kau tidak bisa nangis. Zikir, tidak bisa tersentuh. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup, terlalu bebas berbicara. Orang dahulu bicara mubah, mereka hati-hati. Bicara mubah, mereka hati-hati. Bukan bicara haram. Kita mohon maaf, bicara haram aja bebas. Bicara urusan orang lain, ini orang datang, ini orang pergi. Ini lihat tetangga kami kemarin cerai. Tangga kami nikah lagi, kasihan istrinya, jadi bahan cerita. Apa urusan kita sama orang? Allah dah bakal tanya di hari kiamat, gimana urusan dosa tetanggamu atau urusan keluarga tetanggamu? Yang ditanya oleh Allah urusan kita. Masa kita lebih banyak tahu urusan orang daripada memperbaiki urusan kita? Apa kata Imam Syafi'i? Coba nasihat Imam Syafi'i. Tuliskan dengan emas. Kata Imam Syafi'i, kalau kita sibuk memperbaiki aib diri kita, tidak bakal ada waktu melihat aib orang lain. Kalau kita sibuk memperbaiki aib kita, man syaghalahu aibuhu an aibu nafsihi 'anil nas lam yajid waqtan li fathi 'uyubin nas. Barang siapa yang membuka, mempelajari, memperbaiki aib dirinya sendiri, tidak bakal ada waktu untuk mempandangi aib orang lain. Kenapa tidak ada waktu? Karena memang aib kita terlalu banyak. Kekurangan kita masih banyak. Kesalahan kita masih banyak. Makanya kita harus terus memperbaiki. Itu namanya muhasabah. Dan semestinya muhasabah, kalau khalwa, setiap 40 hari, 3 hari khalwa. Bersendirian. Kalau muhasabah, setiap 3 hari sekali. Kalau tidak bisa setiap malam, setiap 3 hari sekali harus kita muhasabah. Harus kita menyadarkan diri. Jangan sampai terlalai dari urusan dunia, kesibukan urusan keluarga. Akhirnya lama-kelamaan tambah kita sadar sudah meninggal dunia, belum dapat husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah faham Bapak Ibu? Sudah jelas?